Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Hoyrul Amalia dari kelas MN22G. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu mengenai akuntansi manajemen Islam. Definisi akuntansi manajemen Islam. Akuntansi manajemen Islam adalah suatu sistem pengelolaan keuangan yang berbasis nilai-nilai Islam dan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnis. Akuntansi manajemen Islam memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas keuangan perusahaan dengan cara yang halal dan berkah, mencapai tujuan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan. Tujuan akuntansi manajemen Islam. Akuntansi manajemen Islam merupakan sebuah penyempurnaan sekaligus ikatan dari sistem pencatatan aktivitas syariah sebuah usaha. Secara umum, tujuan akuntansi dengan konvensional tidak jauh berbeda. Adapun berikut ini beberapa tujuan akuntansi manajemen Islam meliputi: 1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan/atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah. 2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk mengambil keputusan. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Kaidah akuntansi manajemen dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan untuk analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Namun, pada tataran praktis dan aplikasi pencatatan, hal ini tidak terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara akuntansi syariah dan konvensional. Fungsi akuntansi manajemen Islam. Akuntansi syariah dapat dipandang sebagai konstruksi sosial masyarakat Islam guna menerapkan ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi. Akuntansi syariah merupakan subsistem dari sistem ekonomi dan keuangan Islam, digunakan sebagai instrumen pendukung penerapan nilai-nilai Islami dalam ranah akuntansi. Fungsi utama akuntansi syariah adalah sebagai alat manajemen yang menyediakan informasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi. Yang keempat, yaitu ada prinsip yang diterapkan. Menurut Muhammad, nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Berikut uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282. 1. Prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Ayat 282 Surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Yang ketiga yaitu prinsip kebenaran. Kebenaran ini dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, misalnya, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Dasar penerapan akuntansi manajemen Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, artinya Islam mampu memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Dasar akuntansi Islam adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Akuntansi manajemen Islam tentu tidak dapat dipisahkan dari konsep akuntansi Islam. Khusus akuntansi manajemen Islam mengharuskan sebuah perusahaan memiliki etika bisnis yang sesuai dengan bisnis Islam dan tanggung jawab sosial. Karena segala tindakan kita akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya di dunia melainkan kelak di akhirat.
Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan pedoman akuntansi manajemen Islam yaitu Surat Asy-Syura ayat 182 sampai 183 yang artinya, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Penggunaan pencatatan atau pembukuan berdasarkan ayat-ayat di atas merupakan pelaksanaan syariah Islam sekaligus merupakan kegiatan timbangan atau pengukuran pertanggungjawaban dalam rangka menjaga sumber daya perusahaan dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan termasuk para stakeholder baik konsumen, masyarakat, supplier, karyawan, pemerintah, dan pemilik perusahaan. Hal ini tentu sesuai dengan kaidah dari akuntansi manajemen lingkungan untuk memperhatikan lingkungannya. Konsep biaya Islam. Pada akuntansi manajemen Islam menitik beratkan tentang suatu pembiayaan khususnya dalam memproduksi barang dan jasa dalam Islam harus qat'i atau jelas. Dalam artian harus jelas memproduksi barang halal dan jelas asal biaya yang digunakan dalam kegiatan produksi tersebut. Biaya dalam Islam harus memperhatikan konsep halal atau haram. Menurut ajaran Islam, segala bentuk aktivitas manusia dalam bermuamalah tidak boleh mengandung unsur maghrib yaitu masyir, gurur, dan riba. Semua bentuk kegiatan yang dilakukan seorang Muslim harus menghindari aktivitas yang mengandung ketidakjelasan atau gharar, penipuan atau masyir, dan menghindari transaksi yang mengandung unsur riba atau bunga. Dalam salah satu riwayat menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak mau mensolatkan seseorang ketika meninggal dunia dengan alasan orang tersebut meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang, sehingga sebisa mungkin kita harus menghindari hutang. Pengeluaran dalam konsep akuntansi Islam hanya biaya yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga biaya yang tidak sesuai syariat Islam tidak dapat diakui, seperti 1. Pembelian barang haram, 2. Biaya suap, 3. Infak, sodako, dan wakaf, 4. Pembayaran bunga bank, dan 5. Yaitu pengeluaran zakat. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu perkembangan akuntansi manajemen Islam tidak terlepas dari perkembangan akuntansi manajemen konvensional. Perbedaannya, adanya akuntansi manajemen Islam harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis dalam kegiatan operasionalnya, sehingga tidak boleh melakukan kegiatan bisnis yang menghasilkan produk haram termasuk sumber daya yang digunakan dan memprosesnya. Dalam hal ini juga harus memperhatikan kewajiban membayar zakat dan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal lain juga yang sesuai dengan kaidah Islam yaitu akuntansi manajemen lingkungan yang harus memperhatikan semua stakeholder kegiatan usaha dan tidak merugikannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.